Ya, halo sore. Ketemu lagi dengan saya Ade Kurniawan. Apa ini topiknya? Wah, seru kayaknya habis hujan masukin ikan atau gimana? Koi, berarti Enak. koi ya. Oke. Nah, ini vlog kali ini kita akan review ikan koi aja deh. Satu ikan koi yang sejuta umat, cukup gede, jumbo. Ukuran sudah 65 BU, terakhir kita ukur. Dan ini salah satu kohaku impor dari salah satu farm terkenal di Jepang. Nah, tapi sekali lagi seperti yang saya ingatkan, jangan cuma ngelihat nama merek farmnya, tapi juga tetap harus kita lihat ikan per ikannya atau kualitas ikan itu sendiri. Nah, sebelumnya saya akan jawab 3 pertanyaan yang sudah dipilihin oleh tim Bless ya. Boleh, Farid. Oke, nah ini ada pertanyaan yang saya pelajari pagi tadi cukup bagus. Yang pertama dari Nanang Official, 1 hari yang lalu. Saya lupa di video yang mana nih. Kok Ade mau tanya untuk suhu air kolam saya 17 derajat. Dingin banget ini. Nah, mungkin nggak tahu di daerah mana, mungkin kalau kotanya disebutkan dan daerahnya disebutkan, saya bisa bantu mereview. Karena saya juga punya beberapa referensi, baik itu customer, hobis, dealer-dealer, senior saya yang memang ada di daerah-daerah pegunungan yang dingin. Tapi suhunya nggak se-ekstrim ini. Hati-hati. Nah, bahkan dengan sealer pun itu, sealer biasanya disetel antara 24 sampai 26, segitu. Nah, gimana menurut Ko Ade untuk pertumbuhan dengan suhu air seperti itu? Suwun, yang pertama saya tidak pernah menyetel suhu air kolam saya di situ. Nah, cuman setahu saya dari pengalaman saya 10 tahun, semakin dingin air kita itu semakin rawan untuk pertumbuhan jamur. Dan bahkan untuk nyawa ikan itu sendiri, terlalu dingin itu juga ekstrim. Makanya di Jepang itu ada 4 musim. Saat musim salju atau suhu air itu drop sekali, semua ikan di matpon itu diharvest, dimasukin ke dalam greenhouse untuk menjaga suhu. Nah, saya yakin 17 ini tuh udah ngeri banget. Nah, bisa jadi kemungkinannya 2 nih. Apa alat ukurnya yang salah? Saya rasa kalau 17 derajat air itu sangat-sangat dingin sekali. Yang kedua, kalau memang benar dan ikannya bisa hidup, itu saya juga justru salut. Ya, tapi intinya pesan saya hati-hati. Terutama yang kebiasaan ya, Pak? nggak tahu juga. Cuman ini case yang sangat jarang saya temuin sih. Karena dari semua referensi yang saya 10 tahun itu, saya referensi nggak 1-2 orang loh, ratusan orang. Baik itu customer, dealer, senior saya, suhu sealer aja disetel di antara 24 sampai 26. Itu sudah sangat dingin sekali. Apalagi ini 17 derajat tanpa sealer loh. Ya intinya Nanang Official ya pesan saya hati-hati dan cek ulang lagi apakah suhunya itu benar 17. Karena kita belajar dari Jepang, untung di Indonesia nggak ada musim salju kan. Kalau ada musim salju itu juga bahaya. Kamu ingat nggak, saya pernah cerita petani-petani kita Indonesia lokal yang Blitar, yang Kediri, di saat musim hujan seperti ini pun ikannya itu mengalami kematian yang nggak sedikit loh. Nah, karena kenapa? Memang swingnya itu dari siang ke dingin itu, intinya suhu itu berbahaya sekali. Baik ikan yang sudah di kolam, di matpon, apalagi yang di karantina ikan baru. Makanya salah satu yang kita mesti standby di karantina itu adalah suhu air. Ya, intinya Nanang Official hati-hatilah kalau 17 derajat dan saya pribadi ya miris karena saya nggak berani. Kita suhu rata-rata di kolam ini antara 27 sampai 29. Ya, di Semarang seperti itu ya. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Dari Leo, 1 hari yang lalu. Apakah koi yang berkualitas harus dihasilkan induk yang berkualitas juga atau ada yang khusus? Nah, kabar buruknya begini. Yang pertama, saya sendiri saya bisa bilang gagal dalam hal breeding. 2015-16 saya pernah modalnya nggak sedikit, ratusan juta juga itu Norma. Saya ambil beberapa indukan parent dan itu rata-rata import semua dengan kualitas tooth anatomi dan segala macam yang intinya udah pilihan lah. Dan jujur aja 2 tahun itu saya gagal total. Makanya saya kalau ditanya breeding nggak pernah mau kasih referensi atau jawaban karena saya ini tipe orang yang berani ngomong kalau saya udah ngalamin atau ngelakuin. Dan saya nggak akan malu bahwa saya harus mengakui saya di breeding ini gagal. Itu Bless Koi itu di breeding gagal. Makanya sejak 2016 sampai sekarang kita udah fokus ke trading dan pembesaran ikan. Nah, kabar buruknya gini loh Leo. Indukan yang berkualitas aja itu 90% itu buang. Menghasilkan koi yang Yang bagusnya itu 10%, 20% itu udah bagus banget. Dengan catatan indukannya pun bagus, apalagi yang indukan nanggung-nanggung dan asal-asalan. Jadi intinya Leo, yang pertama poinnya saya tidak punya pengalaman di breeding. Tapi memang breeding ini sangat sulit sekali, terutama kalau kita mau mengejar anakan yang berkualitas. Karena indukan yang berkualitas yang top pun, itu anaknya banyak yang jeleknya. Mau ikannya pernah Grand Champion kayak apapun, tetap ada yang jeleknya. Makanya ikan-ikan yang bagus atau yang grade-nya itu grade A, SQ ke atas, itu harganya nggak ada yang murah. Baik itu lokal, import dari yang kecil, apalagi yang besar.
Seperti itu ya. Nah, yang terakhir dari Albiansa. Kok mau tanya apa Motogoro pada Showa itu bisa muncul ketika ikan koi sudah ukuran 25 up? Apa emang nggak bisa muncul kalau dari kecil nggak ada Motogoro? Jawaban saya simple, gambling semua. Masih gambling ya? Ya, saya meskipun 10 tahun dan sudah lihat referensi mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan ekor ikan yang saya selama 10 tahun ini trading maupun keliling ke dealer-dealer dan ke senior saya di seluruh Indonesia. Saya juga punya prinsip simple aja. Kita lihat dulu kondisi sekarang. Apapun nanti yang terjadi ke depan, ya udah kita nanti ikutin. Karena koi itu seni, koi itu bukan teori ya. Mungkin teman-teman maaf kalau perhatikan YouTube channel, saya juga sering pelajari YouTube channel, ada dua tipe. Yang satu tipe peneori, baik itu pembuatan kolam maupun dalam hal mereview ikan koi. Teorinya selangit, tapi praktisinya saya lihat ini orang minim. Makanya yang diomongkan ini hanya seputar teori dan biasanya membahas ikan orang, atau membahas kolam orang, atau membahas desain-desain detail yang wah gambarnya apa segala macam bagus, tapi dia jarang buat kolam atau buat proyek kolam. Nah, bedakan ada dua tipe YouTuber, yang satu itu pelaku, yang satu itu teoritis. Nah, saran saya dengarkan dari yang pelaku. Contohnya, kita punya sesama pesaing lah saya bilang di dunia kolam kontraktor koi, Pak Trisno Koi. Dia bukan teori, bahkan teorinya mungkin nggak seribet orang-orang yang teorinya selangit. Tapi hasil karyanya dan pekerjaan kolam-kolamnya, saya harus akui jempol bahwa beliau ini sangat mumpuni sekali. Itu makanya saya pun kalau ditanya teori yang terlalu berbelit-belit dan terlalu rumit, saya jawabannya simple, tidak bisa pakai teori. Gitu loh, udah ngelakuin belum? Terus perbanyaknya referensi baik pembuatan kolam maupun keeping ikan maupun milih ikannya udah berapa banyak. Jadi intinya Albiansa udah jalanin aja. Nggak usah terlalu musingin nanti Motogoro ini keluar di 25 up atau nggak bisa. Dan ini semua nggak ada jawaban yang baku. Kalau sampai ada orang yang contoh ya, oh ikan koi kalau sudah 25 up Motogoronya pasti muncul. Nah, saya tak belajar sama dia deh. Nah, ya kan itu teori loh ya. Terus kemudian, oh memang nggak bisa muncul kalau dari kecil nggak ada Motogoro. Banyak ikan-ikan kita yang kecilnya nggak ada Motogoro, besarnya Motogoronya keluar. Ada juga yang kecilnya Motogoro, besarnya hilang Motogoronya. Bisa ya, Bu, ya? Ada juga yang kecilnya Motogoro, besarnya itemnya ngeblok. Nah, jadi semuanya itu tidak ada teori yang baku. Makanya sekali lagi mohon maaf, saya harus jelaskan ke Albiansa dan teman-teman bahwa Blast Channel dalam hal ini Blast Koi itu kita bukan teoritis. Kita praktisi dan kita melakukan apa yang sehari-hari kita lakukan, itu yang kita omongkan seperti itu ya. Semoga 3 pertanyaan tadi menjawab. Dan setelah ini kita akan mereview satu ikan yang keren sekali. Dan kita akan pindahin masuk ke kolam 35 ton tentu saja. Seperti apa ikannya, kualitasnya seperti apa, langsung aja kita simak setelah ini. Let's go. Oke, nah ini kita, sorry lupa bawa vat besar Norma ya. Dan ikan ini ukurannya udah cukup gede, 65 BU. Dan kamu lihat ikan ini kondisi dipuasain, karantina, merahnya ini merah darah. Super red sekali. Nah ini kriteria super red ini seperti ini teman-teman. Saya kan pernah bahas, ada satu video yang membahas kualitas beni atau warna merah pada ikan koi ya, terutama kohaku. Yang pertama ini super red, yang kedua ini red strong, yang ketiga ini red, yang ke red, yang keempat ini orange atau orange pudar, orange muda. Ya, nah apakah semua itu menentukan kualitas ikannya? Tidak. Ingat, tidak tergantung dari hanya warna koi itu. Saya selalu bilang kan bahwa kita mereview satu koi itu selalu overall. Patternnya dinilai, warnanya dinilai, skinnya dinilai, anatominya dinilai, ukurannya juga dinilai. Tidak bisa kita melihat hanya satu dari 2 poin. Nah, ini kohaku dari farm Sakai. Sakai ini saya kasih info buat teman-teman adalah salah satu farm terbesar di Jepang dan di dunia, penghasil kohaku terbaik-terbaik di dunia. Bahkan kalau teman-teman simak tahun 2019 atau 18 saya lupa, itu ada kohaku Sakai yang tembus 1 meter berapa tepatnya saya lupa. Dan ikan itu All Japan Grand Champion Worldwide, jadi juara dunia umum untuk kategori kelas A, dan itu tembus 28 miliar. Meskipun sekarang ikannya udah mati. Ya itulah teman-teman ya, jadi kalau memang saya pesan ya buat teman-teman yang hobi koi, saya selalu bilang bahwa nomor 1 kita harus punya mental bahwa kalau ikan kita mati dan lain-lain ya sudah. Makanya beli dengan kemampuan dan kantong yang sesuai, jangan over gitu loh, sesuaikan dengan budget masing-masing. Nah, ini patternnya ini 1, 2, 3 step sandan. Masih ada sedikit beberapa kategori. Tapi ini proyeksinya, ini baru tahun kedua nih. Udah tembus 65 BU ya. Jantan, super red tahun kedua.
Nah, nanti foto video detailnya kita akan tunjukin biar teman-teman lebih lihat, karena kan ini dalam kantong. Nah, biar lebih jelas kita akan lepas di kolam aja, biar teman-teman bisa lihat ya. Dan merahnya seperti apa nanti kita lihat sama-sama di kolam. Yuk, dibantu teman-teman. Kita pindah ya. Lupa tadi bawa yang gede. Oke, nah kita nanti sambil reviewnya lanjut di lepas saat di kolam. Kita diemin di jaring dulu ya, biar teman-teman bisa ngeliat. Yuk, ke sana yuk. Nah, nih tuh, lihat tuh. Nah, ingat ini kondisi masih stres, puasa, karantina, tapi teman-teman bisa ngelihat kualitas warna beni merahnya ini seperti ini nih yang saya bilang super red. Ya, merah darah ini, benar-benar merah darah. Dan memang tidak semua ikan bisa begini, dan sekali lagi jangan nanya dikasih makan apa. Ya, itu selalu nggak ketemu, karena memang dari awal ikan ini sudah merah gitu loh. Dari tosainya ini sudah merah, dan ini baru masuk tahun kedua, jadi nisai, ukuran sudah 62 cm, 65 BU. Termasuk cepat sekali. Kalau prediksi saya ikan ini minimal 70 cm apa sih tembus. Ya, dan yang kabar baiknya ini masih available buat teman-teman nanti yang berminat bisa langsung hubungin tim Blast Channel ataupun Blast Koi di kontak yang tercantum di bawah ini. Ya, ini super red merah. Jadi kalau teman-teman yang kepengen punya aku yang merah nyala darah di kolam, ini referensi sekali. Dan harga juga sebetulnya nggak mahal loh. Ya, kita bayangin aja 2 tahun untuk gedein sampai 65 BU ini biaya pakannya berapa? Belum modal ikannya, belum lagi kualitasnya belum tentu bisa bagus seperti ini. Ya, dan ini kalau kita ambil ya, ini agak kurus dikit wajar karena puasa seminggu lebih. Tinggal masukin kolam udah kolam nyala. Yuk kita lepas yuk biar teman-teman lihat rilisnya di kolam. Ya, tuh. Wih. Ya, jantan teman-teman. Jadi sampai gede kita nggak usah khawatir gendong telur dan lain-lain. Tuh kan. Tuh lihat ada benigoi sebelahnya langsung kalah merah. Ya, ada soa jumbo juga kalah merah. Jadi memang ini dari awal sudah punya karakter yang super red. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Kita udah menjawab 3 pertanyaan dan mereview 1 ikan kohaku Farm Sakai 65 BU jantan. Dan sekali lagi teman-teman, saya cuma mau mengingatkan, lihatlah ikan kualitasnya itu dari ikan per ikan. Jangan, oh Blast habis nge-review kohaku Sakai berarti semua kohaku Sakai bagus. Enggak juga. Gitu loh. Jadi semuanya itu ada gradingnya atau ada kelas-kelasnya seperti itu. Nah, semoga video kali ini bisa mengedukasi, bisa menginspirasi dan sharing buat teman-teman semua dan terutama koi lover dimanapun. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.